Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini sampai di kitab Amsal pasal 23 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Sangat bersyukur setelah ada badai di Hong Kong, situasi aman dan juga kita bisa datang kembali ke gereja untuk ikut renungan pagi. Dan di pasal 25 Amsal satu bab dalam kitab Amsal bab baru. Di sini dikatakan ini juga adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Ini sisipan dalam sejarah dari Yahuda. Dan ini terhadap di zaman Raja Hizkia, satu hal yang sangat penting, perkara yang sangat penting, jadi dia memilih ayat-ayat ini. Dan Hizkia di pertengahan kerajaan selatan Israel menjadi raja. Sejarah di waktu itu dikatakan pertengahan pemerintahan pada di ketiga di saat itu untuk kerajaan Yehuda menuju pada kemerosotan, sebab di zaman itu kerajaan Yehuda menghadapi bahaya juga, ancaman dari luar, dan juga Raja Yehuda yang menjadi raja juga melakukan yang jahat. Jadi di sini Hizkia menemukan kitab-kitab suci karena dia menghancurkan banyak berhala-berhala dan memulihkan kembali hari-hari raya dan memberi semangat kepada rakyat untuk mengenal Tuhan. Di dalam kitab sejarah dia dicatat sebagai raja yang melakukan benar di hadapan Tuhan, dan dia raja yang mempunyai kemuliaan. Dan juga Asur yang semula hendak mengancam Yehuda, kemudian ingin juga menjajah kerajaan selatan. Di masa itu ada Hizkia dengan nabinya maka Raja Yehuda lolos dari ancaman itu. Ditahu di dalam sejarah keruntuhnya kerajaan selatan, dia seketika seperti bangkit kembali. Satu perkara yang sangat mulia pada saat orang-orang mengira bahwa Yehuda telah habis dijajah orang, tetapi dia mendapat hikmat dari Allah. Di dalam kalian, adakah hidupmu menuju ke menurun, atau situasimu seperti orang Israel masa itu yang terus merosot? Di hari ini melihat bagaimana Hizkia mengubah situasi, yang dia utamakan hikmat dengan kita, apa hubungannya? Jadi dengan tema di hari ini saya berikan mendapatkan hikmat, mendapatkan kemuliaan raja. Dari ayat kedua, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Di sini dikatakan raja-raja di ayat 1 sampai dengan 3 merupakan poin yang pertama dari saya. Di poin yang pertama menerangkan juga tentang hikmat raja, termasuk bagaimana menjadi seorang raja, atau bagaimana kita mengadakan hubungan dengan orang yang mempunyai otoritas. Dengan tema kecil dikatakan hikmat orang yang berotoritas. Bagaimana hikmatmu berhubungan dengan orang-orang yang berotoritas? 1
2 sampai dengan 7 ada 3 dari bagian hikmat tadi seperti dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Satu yang sangat sejajar, Allah tidak kehendaknya atau cara pikirnya dinyatakan. Tetapi raja di raja-raja di perjanjian lama selalu muncul bersama dengan Allah. Raja-raja boleh dikatakan wakil Tuhan di bumi atau imam. Raja memberitakan pesan dari Allah, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah atau bejana yang dipakai Allah, yaitu saluran kemuliaan Allah. Di zaman perjanjian baru, ini merujuk kamu dan aku. Kita setiap orang juga dipilih oleh Tuhan. Kehendak Tuhan. Pengenalan kita akan Allah. Kita harus dengan jelas, menyelidiki dengan jelas. Pada saat raja-raja tahu akan kehendak Allah, dia tahu bagaimana memimpin negaranya untuk berjalan. Seperti Daud bertanya kepada Tuhan apakah harus berperang dengan orang Filistin. Kemudian setelah dia bertanya kepada Tuhan, dia menuntun akan prajuritnya berperang dengan orang Filistin. Raja Hizkia juga bertanya kepada Allah apakah harus berperang melawan Asyur. Akhirnya dia pulang dengan kemenangan. Sesungguhnya kita bisa menjadi sebagai raja atau orang-orang yang mempunyai otoritas terlebih dahulu. Apakah kamu mengenal Allah ini? Apakah kamu orang yang bersedia bertanya kepada Allah? Kehidupan Hizkia bukan Allah memilih dia sebagai raja, tetapi secara alami dia memahami kehendak Allah. Dia tahu, aku sebagai wakil Tuhan di bumi. Jadi aku tahu akan tanggung jawabnya untuk mengenal kehendak Allah dan juga punya iman. Kehendak Allah adalah satu yang misterius, satu yang rahasia. Tapi Allah memilihku, tetapi aku bisa menyelidiki misteri ini. Dalam teks asli demikian artinya. Jadi saudara-saudari semua, kamu juga punya status untuk menyelidiki kehendak Allah. Melihat dirimu, adakah punya identitas yang mempunyai otoritas, dan bagaimana dengan tepat untuk mengenal Allah. Ayat ke-4 dan ke-5 yaitu menjadi hikmat yang benar. Sisihkanlah sengat dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkan orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatahnya oleh kebenaran. Di sini dikatakan orang-orang pilihan Allah dipengaruhi oleh apa? Walaupun Allah memilih raja-raja, tetapi di dalam istana kamu dipengaruhi oleh orang yang fasik, terutama kamu tidak bisa membedakan penyelewangan akan pikiran mereka, bahkan kamu dipengaruhi oleh kata-katanya, maka kamu tidak bisa menjadi bejana dan tahtamu tidak akan kokoh. Kamu harus seperti sangat dari perak, kamu harus sisihkan, maka kamu akan menjadi bejana. Bersamaan kalau kamu orang yang mempunyai otoritas yang besar, hari ini kamu dipengaruhi oleh apa? Di sini dikatakan oleh tahta
mungkin ada di sebagian dari raja atau orang-orang tertentu hari ini yang konsep-konsep yang kamu dengar atau wilayah dari tempat kerjanya, dapatkah kamu membedakan mana yang berkenan bagi Allah, mana yang tidak berkenan bagi Allah, atau seperti kamu seperti punya pengetahuan ini adalah sangat atau yang harus kamu buang, maka kamu punya pembedaan demikian. Kamu adalah menjadi bejana dan apa yang kamu kerjakan akan berdiri dengan kokoh. Jadi kita harus bertanya pada diri kita dipengaruhi oleh apa, dipengaruhi oleh konsep-konsep apa. Mungkin di dalammu ada konsep yang tidak benar atau konsep-konsep dari luar, dan hari ini Hizkia mengajar kita harus membuang ini. Dan Hikmat ketiga ayat 6 dan 7 ini menerangkan bagaimana kita berlaku bersama dengan orang-orang yang mempunyai otoritas. Di sini Hizkia mengatakan ada orang yang berlagak di hadapan raja, yang tidak diundang tetapi berdiri di tempat para pembesar. Hikmat berkata di ayat 7, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Mengapa ada orang ingin suka di hadapan pemimpin atau bos kita untuk memegahkan diri sendiri, mengatakan akan kebaikan diri sendiri? Sebab di luar belakang karena ada ketakutan, sesungguhnya saya mempunyai hal yang baik, tapi mengapa saya belum naik pangkat atau belum terkenal? Dipikir-pikir menjadikan satu kesimpulan bahwa orang yang mempunyai otoritas tidak tahu aku orang demikian dan tidak melihat aku orang yang demikian. Jadi saya harus mengsupport atau mengiklankan diri sendiri. Kan tidak mengerti mengapa manajer lebih suka orang di sebelah daripada saya, atau rekan gereja mencari orang ini, memilih dia untuk melayani tapi tidak memilih saya. Sikap yang demikian, jiwa demikian kita kebanyakan juga ada. Tapi di sini dikatakan hikmat, yaitu kita harus menunggu, karena lebih baik orang berkata padamu, naiklah kemari. Saya merasa ini waktunya Tuhan, sebab kamu tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pemimpinmu. Walaupun pemimpinmu tahu kamu sangat pandai, tetapi belum waktunya, atau dia tidak mengenalmu. Sebab di ayat ketiga dikatakan, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, tapi hati raja-raja tidak terduga. Terhadap pemimpin kita atau manajer kita, kadang pengenalan kita belum tentu tepat. Tapi di sini kita harus percaya dan mengandalkan Allah. Naik pangkat dan waktu, atau waktu untuk dikenali, segala sesuatunya ada di dalam tangan Allah. Waktu kita tidak tahu dan tidak mengandalkan diri sendiri, tidak menggunakan waktu kita, rancangan waktu kita, tapi alat jelas untuk Tuhan akan menjamah hati pemimpin kita sehingga kita mendapatkan hikmat dan keuntungan. Dan suatu hari pemimpin akan berkata, naiklah kemari.
Karena walaupun orang tidak melihat pengeluaran jasamu, Allah melihat kesetiaanmu. Atau kamu orang yang tidak bertikai atau berebut, maka Allah akan memberikan hadiah bagimu menurut waktunya Tuhan. Jadi kita jangan membanding-bandingkan, kita jangan bertikai. Kita tahu waktu Tuhan, rancangan Tuhan melebihi apa yang manusia duga. Kita mengenal kita akan Tuhan itu harus tinggi. Dan waktu saya ingat waktu menjadi rekan kerja, saya ingin menjadi guru. Bahkan teman baik saya akhirnya dia mengajar di sekolah teologi, kursus teologi. Saya selalu berpikir saya ingin seperti dia, seperti guru-guru yang lain. Pastor Jason kapan melihat saya ada atau melihat akan kepada saya menanti berapa tahun. Saya merasa saya pun kalau saya sehat di gereja 611 kamu harus memberitahukan atau perasaanmu, beingmu kepada pemimpinmu. Dan saya berpikir saya belum pernah memberitahukannya. Jadi saya memberikan keberanian ketuk pintu masuk ke dalam kamarnya. Kemudian saya berkata kepada Pastor Jason, saya ingin mengajar. Saya tahu Pastor Jason sangat baik. Saya paham akan perasaan kamu ingin mengajar di bagian apapun. Saya merasa punya kesempatan saya mengajar apa yang ingin saya katakan. Setelah saya berkata demikian, saya tersenyum. Akhirnya di depan pembesar bertanya kepada apa yang saya perlu buat. Tetapi menunggu dalam setahun tidak ada orang yang memberi jadwal kepada saya. Dan saya mulai berpikir, mengapa? Katakan ini adalah being. Saya mengatakan being saya. Tapi saya tahu di kuliah teologi punya peraturan sendiri. Dan saya merasa tidak perlu untuk memilih untuk melakukan kedua kali. Ini adalah menguji kesabaran saya dan percayakah aku tidak percaya kepada Pastor Jason dan para timnya. Tetapi saya tahu saya berdoa pada Tuhan. Ia harus menunggu waktunya Allah. Dan akhirnya mempunyai semakin banyak kesempatan demikian. Banyaknya orang yang mengundang saya sampai para guru-guru tuh merasa tidak enak untuk meminta saya mengajar. Tetapi dalam menunggu, kita memang harus menunggu waktu Tuhan seperti Pastor Joyce karena kebanyakan jadwal. Tetapi ini adalah dalam sebagai siswa atau kamu keluar kerja selalu akan bertanya mengapa bukan aku mengutarakan seperti tidak ada bedanya. Tetapi di sini dikatakan hati para raja-raja kita tidak terduga. Hati raja-raja ada pada, dan juga itu adalah hati Allah. Kita harus menunggu sampai suatu hari pemimpinmu berkata kepada naiklah kemari. Kita mengadakan hubungan kehadap pemimpin, kita harus mempunyai hikmat yang demikian. Kemudian ayat 8-11 yaitu hikmat dalam berkata-kata.
Saya menemukan ayat 8 sampai 11 mengatakan perkara tentang mulut. Ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kalau di teks ahli itu bukan buah apel, hanya buah-buahan. Dan teks Cina menggunakan buah apel biar perasaannya lebih tegas, yaitu satu perkataan yang dikatakan yang tepat, seperti karya seni yang indah, yang sesuai diletakkan di tempatnya seperti buah emas di pinggan perak. Bukan hanya kata-kata yang tepat pada waktunya, yang dikatakan itu temanya, yaitu kamu harus mendapatkan hikmat. Pertama, berkata-kata jangan tergesa-gesa. Ayat 15 dikatakan, dengan kesabaran seorang pengusaha dapat diyakinkan lidah lembut mematahkan tulang. Kekuatan dari perkataan bukan dihasilkan pada waktu itu. Seperti saya berkata kepada kelompok sel saya atau rekan kerja, saya berkata satu kali, kita merasa tidak ada perubahan, merasa apa yang kita katakan itu kurang benar. Ayat 15 dikatakan, yaitu kesabaran, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, yaitu dengan waktu yang panjang bersama dengan dia, dalam waktu yang tepat kita memberitahukannya, bukan sekali dua kali, tetapi harus dengan sering kali, dan juga cara kita untuk mengucapkan dengan yang lemah lembut. Di sini dikatakan lidah lembut mematahkan tulang. Di sini punya pengaturan. Di sini menggunakan organ tubuh yang paling keras dan juga yang paling lembut. Lidah adalah lidah yang lembut, dan tulang merupakan bagian tubuh yang keras. Yaitu konsep orang yang keras pun bisa dipatahkan dengan lidah. Perkataan yang tepat bukan katakan atau cara pengucapanmu yang tepat, kata-kata yang benar, tetapi karena kamu punya kelemah lembutan seperti Yesus Kristus. Dia dengan lemah lembut menghadapi serangan orang Farisi. Kalau kamu renungkan kembali akan kemerosan masyarakat, orang-orang yang tidak mau bertobat. Dia berkata dengan lemah lembut seperti kepada perempuan yang berzina. Dia berkata, mulai dari ini janganlah berbuat dosa, dan dia di situ membebaskan perempuan itu. Masyarakat tidak memaafkan akan perempuan itu, tetapi Yesus dia mengampuni dia, dan saya percaya akan perempuan itu tidak lagi berbuat dosa. Dan seperti perempuan pendarahan, dia seperti seumur hidup tidak mau orang tahu akan dia, sebab dia merasa malu. Jadi waktu dia mau ingin disembuhkan, dia dengan sembunyi-sembunyi menjamah jubahnya akan jubahnya Yesus, dan Yesus berkata, hai anakku, penyakitmu disembuhkan. Di sini menyatakan satu penerimaan.
Dia bagi orang-orang yang merasa dia najis, tetapi Yesus menyebut dia dengan hai anakku. Dia bukan hanya penyakit tubuhnya disembuhkan, jiwanya juga disembuhkan. Yesus tidak berkata kamu telah melanggar 10 perintah Tuhan, atau kepada perempuan pendaran kamu telah disembuhkan, kamu harus sembunyi berapa lama, segeralah keluar, kamu harus connect. Tidak demikian Yesus, tetapi dia menerima dengan lemah lembut. Atau di sebelahmu, kamu bayangkan adakah suamimu yang tidak mau mendengar, atau istrimu yang keras, atau komselmu telah diberitahukan berulang kali tetapi tanggapannya masih sama. Kalau kamu terus untuk berkata-kata atau menasehati saya, mengucapkan selamat bagimu sebab kamu mempunyai kelemah lembut, kesabaran, dan juga ini adalah hikmat. Ini hikmat dalam perkataan, dalam mulut. Kemudian 18-20, yaitu hikmat menaklukkan hati. Di ayat 28 ayat 8. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Di sini dikatakan pengendalian diri, orang harus merasakan punya pengendalian, seperti dikatakan dapat mengendalikan diri di ayat 20. Seperti di ayat 25 dikatakan seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar. Waktu kita mendapatkan diserang orang, kita harus mengendalikan akan diri kita. Di sini dikatakan dengan Yesus dalam satu pengajaran Yesus sangat sesuai, bukan kamu menyerang saya balik menyerangmu. Satu tindakan yang sangat sulit, tapi kita harus mengatasi. Yang barusan di Amerika ada Charles King, dia dibunuh di waktu dia di acara penghiburannya. Istrinya dengan mengumumkan akan mengampuni orang yang membunuh dia, baik kamu setuju atau tidak setuju apa yang dikatakan oleh Kali. Saya demi istrinya ini, apa yang ia katakan, saya sangat terharu sebab saya tahu suaminya dia pelayanan bagi anak remaja. Dia sering-sering berdebat dengan anak-anak muda, dan pembunuh ini hanya berumur 22 dan anak-anak dan juga anak muda. Dia istrinya tahu bahwa pembunuh suaminya adalah orang yang dilayani oleh suaminya, dan karena dia percaya Yesus, dia mengampuni orang pemuda pembunuh suaminya itu. Dan kata-kata yang dikatakan di atas mimbar sangatlah membawa punya kekuatan, sebab dia memilih untuk dapat mengendalikan diri. Dia dapat mengendalikan dirinya, hatinya. Ya, sebab yang tidak dapat mengendalikan diri yaitu tindakan yang tidak bisa mengampuni orang lain dan diri sendiri.
kita harus memilih bisa membebaskan orang lain termasuk diri sendiri, maka jalanmu pun akan lebih leluasa. Seperti Hizkia mengajar untuk dapat mengendalikan diri kita, kita harus seperti menara yang kokoh. Setiap orang harus mengenal diri kita sendiri, di posisi mana kita tidak dapat mengendalikan diri, sehingga kita dapat menguasainya dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kebenaran untuk menolong kita, sehingga kita lebih lagi dibebaskan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Orang tadi di situ membahas 22 menit. Tuhan, kami memuji Engkau, biar kiranya kami mendapatkan hikmat dari-Mu. Kita memuji Tuhan. Allah Bapa Yesus.全凭有
权柄永远不尽。为你是真神，是我神，是再来君王。哦，主你的国度从亘古到永遠。我哋呢一齊開聲，我哋呢一齊開聲，求神嘅靈嚟充滿我哋，我哋你要得着智慧，我哋你需要被聖靈，你聖靈嚟引導我哋嚟到嚟充滿我哋。Tuhan kami berterima kasih agar kami tidak hidup dalam keputusan, tetapi kami hidup dalam hikmat-Mu. Kami hari ini berterima kasih kepada kami bisa bertanya kepada Engkau dan memperoleh hikmat dari-Mu, sebab Engkau bersedia memberikan hikmat. Engkau Allah yang bersedia memberikan hikmat. Pada saat kami berpegang pada Engkau, kami memperoleh hikmat yang sejati, berbeda dengan dunia. Kiranya Tuhan Engkau membuka mata kami agar kami bisa melihat baik di gereja, di masyarakat, tempat kerja atau di rumah, kami mempunyai otoritas terlebih dahulu. Tuhan, kami terlebih dahulu harus mengenal akan para pemimpin kami. Tuhan, di dalam kehidupan mereka apa yang diberikan hikmat kepada kami, kita bersyukur dan katakan kepada Tuhan, aku mau punya hikmat ini, hikmat dari Allah, dari manusia, hikmat ini. Kita bersama kita berdoa agar hikmat para pemimpin kita ada pada kita. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu, Engkau Allah yang baik. Di dalam kekaguman 10 hari ini, kami membuka hati kami datang di hadapan-Mu. Masa lalu kami hidup dalam kebutuhan kami, merasa benar sendiri, menyeleweng. Tapi di dalam pasal 25 ini Kau memberikan kami agar kami bisa untuk boleh memperolehkan hikmat. Kami bisa berseru kepada Engkau, bertanya, bahkan mohon pengampunan, sehingga kami mendapatkan hikmat surgawi, sehingga kami lepas dari kebodohan kami, lepas dari ketidakpengendalian diri, bahkan hati yang untuk membalas dendam yang bukan dari Tuhan. Semuanya itu kami tidak, dari semuanya kami kembali mau bertobat kembali kepada Tuhan dan berkata kepada Engkau, Tuhan, kami bersalah, kami hanya menggunakan kedagingan kami atau cara pikir kami. Apa yang ingin kami katakan hari ini. Tuhan, Engkau berikan pengharapan dalam hati kami, jiwa kami, tubuh kami mau di dalam Engkau untuk memperoleh hikmat, sebab hikmat yang datang dari Engkau. Kami memuji Engkau dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami setiap orang punya otoritas. Kami
juga dalam naungan para pemimpin kami. Terlebih kami bersyukur, ajar kami untuk terlebih dahulu kami untuk tunduk, kami taat di bawah otoritas mereka. Kepada kami berbuat demikian, Engkau juga hendak menaikkan kami sebagai pemimpin. Walaupun kami merasa hari ini masih dalam titik yang tadi aku masih di bawah orang dan di bawah orang, tapi hari ini Engkau memberitahu kami, Engkau mau membangkitkan kami untuk menjadikan kami sebagai pemimpin bagi orang lain, agar agar kami jangan meremehkan situasi kami saat ini. Seperti Hizkia, Engkau membangkitkan sebagai pemimpin dan berkat bagi orang lain. Tuhan, berkatilah kami agar kami berpegang dan juga kami belajar terlebih dahulu dari hari ini punya hati sebagai menjadi pemimpin, dan juga jangan pada antara kami punya pengharapan yang salah pada pemimpin atau merasa pemimpin harus berbuat ini, atau kami mengoreksi kesalahan dari pemimpin kami. Tuhan, ubahlah cara pikir kami agar kami melihat kami pun harus belajar menjadi pemimpin kami dari pandangan Tuhan sendiri, belajar menjadi pemimpin. Buanglah sekarang sikap yang tidak percaya diri, dan hari ini kami bersedia untuk Engkau angkat di suatu hari kami menjadi seorang pemimpin untuk menjadikan berkat bagi orang lain. Dan Tuhan, kami percaya, Tuhan, kita yang percaya kita bangkit bersama, dan kita hari ini kita dalam situasi apapun Tuhan akan membangkitkan kita sebagai pemimpin, agar kita mau berjumpakan pemimpin dan jiwa sebagai pemimpin. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, buang segala yang bukan dari Tuhan atau dari bercela-cela atau kotoran yang bukan dari Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk membuang semuanya, dan kita mengatasi segala kelemahan kita, sehingga kita bangkit sebagai pemimpin dan tidak hanya merasa kita tidak hanya sebagai orang yang di bawah orang lain. Kita pun bisa bangkit menjadi seorang pemimpin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kami setiap orang adalah yang Engkau pilih dan kami wakil sebagai pemimpin, dan lewat pilihan-Mu Tuhan kami bisa berdiri. Tuhan, beri kami lidah yang lemah lembut kepada kehidupan kami, dan lidah ini Tuhan ada ke kami iri hati dengan orang, atau kami menginginkan atau membongkar rahasia orang. Dan kelakuan ini pernah kami katakan, kalau saudara semua di hatimu ada, atau kamu disakiti, atau kamu menyakiti orang lain, saya mendorongmu seseorang, satu atau dua orang, dengan berdoa perkara ini, dengan berdoa beritahukan kepada Tuhan, dan juga pihak lain memberkatimu. Pada saat kamu mengaku diri punya kesalahan, Allah itu benar dan adil. Dia akan mengampuni segala pelanggaran dan dosa kita. Kita bersama, kita mendengar dan juga memberkati. Kita berdoa bersama.
真係多謝你，多謝你俾我哋有權柄嘅心。 Tuhan, kami berterima kasih kami bisa berkata-kata kepada orang, tetapi kan sebagai pemimpin ada kalanya kami menyakiti orang lain dan berkata-kata yang tidak enak didengar, yang membuat menyakiti orang. Bahkan kami sebagai pemimpin, sebagai ayah dan ibu, berkata-kata menyakiti anak-anak kami, anggota sel kami, bahkan bawahan kami, berkata mengapa kami tidak bisa, mengapa kamu tidak mau dengar. Kami sering berkata dan berulang kali memberikan orang-orang bawahan kami, Tuhan ampunilah kami tidak mengekang lidah kami, dan kami tidak mau lidah yang lemah lembut, dan sebagai pemimpin kami tidak merenungkan kata-kata kami seperti buah apel emas di pinggan perak, tetapi kata-kata kami satu kata menyakitkan orang lain. Tuhan ampunilah kami tidak membangun orang yang di bawah kami, orang-orang yang kami pimpin. Tuhan ampunilah lidah kami, Tuhan, pada saat kami berbagi perasaan sakit, baik kata-kata kami yang bersalah pada orang lain atau kami yang disakiti. Kata-kata ini seperti terngiang-ngiang di pikiran kami. Tuhan, sekali yang kami ucap, kami bersedia, kami hadapi dan mengampuni orang-orang yang menyakitinkan. Tuhan, kiranya kasih-Mu Tuhan lebih dalam Engkau curahkan. Tuhan, kami tahu bahwa kata-kata ini di dalam hidup kami banyak menjadi perubahan. Mungkin kami tidak bisa bangkit kembali dan merasa oleh kata ini merasa diri sebagai sampah, tetapi karena ada Engkau Tuhan yang memilih kami, yang membangkit kehidupan kami, hanya Engkau menjadi penyembuh kami. Kiranya Tuhan, mohon Engkau untuk menolong kami, bukan hanya dalam kata kami disebabkan penghiburan bagi juga. Kiranya setiap perkataan kami menjadi penghiburan bagi orang dan bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu. Kita bersama menyembah Tuhan Allah kita, sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, Engkau tahu akan isi hati kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih.
kasih kepada Engkau. Terima kasih. Di dalam ayat dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau setarmu lapar, berilah ia makan roti, dan jika ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Tuhan, beri kami agar bisa mengampuni orang lain. Tuhan, doa ini mengajar kami bukan hanya mengampuni, bahkan harus memberkati orang yang musuh kami, bahkan orang yang menyakiti kami. Saudara semua, kita harus memberkati orang yang mengaci kita, seperti yang dikatakan, jika seterumu lapar, beri dia makan roti, ia bahagia dahaga, berilah dia minum air. Orang-orang yang menyakiti kita, atau dalam bagi orang yang menyakiti kita, memberkati dia. Kita berdoa orang-orang yang pernah menyakiti saya, memberkati orang yang menyakiti saya dengan tingkat Yesus, Yesus, Yesus. Saya memberkati ya. Ini yang dalam Vivian menyakitkan. Tuhan, Engkau mengajar akan kesabaran. Aku tidak mau untuk mengalahkan segala kejahatan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, bahkan lebih lagi mengalami dalam kasih-Nya dia dibebaskan dan disembuhkan. Dan juga Tuhan, dalam nama Tuhan, memberkati orang yang menyakiti saya tahu bahwa di dalam dia merasa takut sehingga dia merasa kata-kata yang menyakitiku, tetapi dalam nama Tuhan aku memberkati mereka, damai sejahtera ada di dalam hati mereka, dan mereka harus mengalami kasih yang dari Tuhan, dan dia tidak lagi berkata atau menentang orang lain, atau tidak lagi memuntahkan kata-kata pahit kepada saya. Dan setiap orang mengalami damai sejahtera dari Engkau, dan hidup mereka mengalami perubahan, bahkan mereka kepada firman Tuhan, maka mereka dipuaskan. Mereka tahu bagaimana mereka berjalan, dan berkatilah hubungan antar sesama mereka. Kita tahu dalam sehari-hari mereka juga disakiti. Tuhan, mohon padamu memberkati mereka, setiap orang dalam setiap hubungan mengalami kesembuhan dan dikasihi dan dipulihkan. Tuhan, berkati orang-orang yang tidak kami suka, orang-orang yang disakit, sehingga kami kembali dipulihkan hubungan kami. Ini adalah hikmat yang dari Engkau Tuhan. Kami mau jalan dalam kehendak-Mu. Kami berterima kasih dan memuji Engkau, kita percaya kemerdekaan Allah ada pada kita. Dia membebaskan kita. Saya mengundang saudara untuk meletakkan tanganmu di atas hatimu. Mengapa kita bisa berkata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang jahat? Sebab hati kita. Tuhan, hati kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami harus untuk mengendalikan mulut kami. Terlebih dahulu kami harus
untuk mengendalikan hati kami. Saya tahu di antara kita selalu merasa tidak dipandang, kamu seperti tersesat. Mengapa saya melakukan banyak hal tetapi tidak dilihat oleh pemimpin saya? Hatimu merasa sesat dan bersusah hati. Tapi Tuhan, hati kami, segala pikiran yang negatif, bahkan drama dalam hidup kami, merasa orang yang tidak terlihat apa yang kami beri, pengorbanan kami, Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Kamu disalah pahami, kami disesatkan, bahkan ada di antara orang yang menyakitimu. Tuhan, perasaan ini, emosi kami serahkan kepada Engkau. Kami harus untuk dapat mengendalikan diri kami sendiri dan keputusan kami untuk mengatasi segala sampah yang ada di dalam hidup kami. Dan setiap hari kami harus menyapu bersih sampah-sampah dari hidup kami. Di dalam kekaguman 10 hari ini kami harus mencucikan diri kami sendiri. Kami mempersiapkan hati kami. Roh Kudus, kami berterima kasih. Walaupun hidup kami banyaklah kotoran, tapi Engkau tetap memilih untuk hidup tinggal di dalam hati kami, Tuhan. Tapi segala kegelapan kami serahkan kepada Engkau. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, menerangi kami, segala kegelapan yang ada di dalam hati sanubari kami, agar hati kami ini dipenuhi dengan bersyukur, penuh dengan puji-pujian, penuh dengan mengampuni, penuh dengan kasih karunia. Hati kami adalah lemah lembut dan berkenan bagimu. Luar dalam satu lapang dada. Tuhan, pada saat hati kami melekat kepada Engkau, kasih-Mu Tuhan, kelemah lembutan-Mu Tuhan, iman darimu masuk di dalam hati kami untuk mengendalikan diri kami. Pada saat hati kami mengalami kasih-Mu dan sentuhan darimu, maka apa yang kami ucapkan bukan hanya dengan lemah lembut yang positif, penuh dengan kasih karunia, berkata-kata rahmat, sebab Roh Kudus pertolongan dari Engkau. Hai hatiku, kita harus memuji Tuhan Allah kita. Pujilah, segala firman-Nya ada di dalam lidah kita. Tuhan, kami berterima kasih, kami serahkan hati kami kepada Engkau. Saya mengundang kalian untuk mengatakan terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kehidupanmu, bukan hanya hidup penuh dengan kata-kata rahmat, apa yang kamu inginkan, yang ada padamu berkenan bagi Allah. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, bukan hanya kamu menghasilkan buah-buah emas yang di atas pinggan perak, tetapi kamu dapat juga mengendalikan dirimu. Oleh karena kamu bisa melepaskan dan kelapangan dadamu, banyak hubungan antar sesama dipulihkan. Bahkan kamu memilih yang kamu berikan. Bukan hanya Tuhan mengacungkan jempol bagimu, bahkan pemimpin melihat, malaikat pun akan melihat. Tidak ada yang sia-sia, setiap perkara menghasilkan bagimu, sebab kamu mengasihi Allah. Allah pasti memberikan kasih karunia, berkelimpahan hikmat, berkat kelimpahan kasih sayang ada pada dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.